Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih sudah hadir di channel saya ini. Perkenalkan, nama saya Andre Masago Manik, Program Studi Magister Ilmu Manajemen, Paralel 2019, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Terima kasih pada dosen pembimbing, Ibu Profesor Dr. Isveti Sadalia, SEME. Baik, di sini saya akan membahas tentang konsep dan teori financial distress. Financial distress merupakan suatu keadaan kesulitan terhadap likuiditas yang bisa menyebabkan kebangkrutan suatu perusahaan atau kondisi di mana suatu perusahaan mengalami kesulitan keuangan, bahkan terancam bangkrut dari usahanya. Jika suatu perusahaan mengalami masalah dalam likuiditas, maka sangat memungkinkan perusahaan tersebut mulai memasuki masa kesulitan keuangan atau financial distress. Dan jika kondisi kesulitan keuangan tersebut tidak cepat diatasi, maka ini bisa berakibat kebangkrutan atau bankrupt. Prediksi financial distress berfungsi memberikan panduan bagi pihak yang berkepentingan tentang kinerja keuangan perusahaan, apakah akan mengalami kesulitan atau tidak di masa yang akan datang. Munculnya berbagai model prediksi financial distress merupakan antisipasi sebagai peringatan dini atau early warning, karena model tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kondisi sebelum sampai pada tahap kebangkrutan atau collapse. Oleh karena itu, banyak dikembangkan model untuk memprediksi kondisi financial distress. Sebelumnya terjadi bangkrutan perusahaan menggunakan rasio keuangan. Berapa model prediksi yang telah dikembangkan untuk menjadi alat prediksi kondisi financial distress diantaranya adalah analisis rasio keuangan, analisis J-score model Altman. Ada 3 analisis skor model Altman pertama, model Altman revisi, dan model Altman modifikasi. Selanjutnya model James-Tversky, model Springate, model Zeta, model O-score, model Olson, model Grover, dan rasio Simon. Namun saya akan lebih fokus membahas yang dikemukakan oleh Altman tahun 1968 dan James-Tversky tahun 1984. Model Altman yang disebut Altman J-score merupakan salah satu alat yang dapat memprediksi kebangkrutan berdasarkan 5 rasio keuangan dengan menggunakan analisis multiple discriminant analysis atau MDA. Model Altman adalah model yang paling sering digunakan perusahaan terbuka dalam memprediksi financial distress dengan ketepatan akurasi sebesar 95%. Model financial distress menggunakan metode Altman J-score. Variabel rasio yang harus diperhatikan adalah rasio Z1 atau working capital atau total asset, rasio Z2 retained earning atau total asset, rasio Z3 EBIT atau total asset, rasio Z4 book value of equity atau book value to total liabilities, dan rasio Z5 sales atau total asset yang digunakan untuk perusahaan manufaktur yang tidak go public, karena perusahaan jenis ini tidak memiliki nilai pasar untuk ekuitasnya. Tapi jika perusahaan non-manufaktur hanya menggunakan 4 rasio kecuali sales atau total asset. Altman menemukan 5 jenis rasio keuangan yang dapat dikombinasikan untuk melihat perbedaan antara perusahaan yang bangkrut dan yang tidak bangkrut. Bisa kita lihat di skema tersebut. Perhitungan analisis J-score terdiri dari 3 versi, di antaranya versi pada perusahaan manufaktur yang telah go public, perusahaan manufaktur pribadi yang belum go public, dan perusahaan bukan manufaktur. Dalam model tersebut, perusahaan mempunyai skor Z lebih besar dari 2,99 dikualifikasikan sebagai perusahaan sehat, sedangkan perusahaan yang mempunyai Z lebih kecil dari 1,81 diklasifikasikan sebagai perusahaan potensial bangkrut. Selanjutnya, skor 1,81 sampai 2,99 diklasifikasikan sebagai perusahaan pada gray area atau daerah kelabu. Model James-Tversky tahun 1984 merupakan salah satu alat yang dapat memprediksi kebangkrutan menggunakan analisis regresi logik dengan rasio probabilitas, leverage, dan likuiditas. James-Tversky sendiri sudah menghitung akurasinya sebesar 94,9%. Dua model prediksi ini adalah model prediksi yang tingkat perhitungan akurasinya tinggi dibandingkan model yang lainnya, bahkan hanya berbeda 0,01%. Selanjutnya, model financial distress menggunakan metode James-Tversky. Variabel rasio yang harus diperhatikan adalah X1 probabilitas atau ROA, X2 leverage atau debt ratio, dan X3 likuiditas atau current ratio. Secara garis besar,
Ada dua macam kegagalan, yaitu kegagalan ekonomi atau economic failure dan kegagalan keuangan atau financial failure. Dun and Bradstreet telah membuat kompilasi presentasi sebab-sebab kegagalan sebagai berikut. Sebab kegagalan presentasi. Manajemen tidak kompeten itu 45,6%. Kurang pengalaman di bidang manajerial 12,5%, pengalaman tidak seimbang dalam permodalan, penjualan, produksi, dan lain sebagainya 19,25% atau 19,2%. Kurang pengalaman di bidang produksi yang ditangani 11,1%. Kelalaian 0,7%, musibah atau malapetaka 0,5%, penipuan 0,3%, dan alasan tidak diketahui sebesar 10,1%. Faktor financial distress yaitu ketidakpastian perekonomian suatu negara, naiknya turunnya indeks harga saham gabungan, tingkat inflasi yang tinggi, dan fluktuasi nilai tukar. Selanjutnya, saya mengambil sebuah jurnal yang berjudul Impact of Corporate Governance on the Livelihood on Financial Distress, Evidence from Non-Financial Firms of Pakistan. Jurnal ini saya ambil dari researchgate.net. Selanjutnya, review jurnal. Di sini saya mereview sebuah jurnal tentang Impact of Corporate Governance on the Likelihood of Financial Distress, Evidence from Non-Financial Firms of Pakistan. Nama jurnalnya Pacific Business Review International dari ResearchGate. Volume halaman tahun terlampir, penulis atau peneliti Muhammad Kasib Khurshid, Hajjor Muhammad Sabil, dan Safdar Hussein Tahir. URL terampil. Summary dari jurnal tersebut adalah prediksi kesulitan keuangan memainkan peran yang sangat penting untuk bertahan hidup dan pertumbuhan jangka panjang perusahaan dalam lingkungan global yang kompetitif. Pemulihan dari kesulitan keuangan dapat melindungi perusahaan dari kebangkrutan. Di baru-baru ini, Pakistan juga menyaksikan banyak kasus kebangkrutan disebabkan oleh kesulitan keuangan. Ini juga dapat dibuktikan dari banyak kasus akuisisi, merger, restrukturasi keuangan, dan delisting untuk perusahaan dari Bursa Efek Pakistan. Penelitian ini adalah upaya untuk meneliti peran tata kelola perusahaan dalam deteksi kesulitan keuangan. Di dalam ukuran sebuah komposisi dewan atau tata kelola perusahaan dalam deteksi kesulitan keuangan, ada komposisi dewan, struktur kepemilikan, dan kualitas audit adalah langkah utama tata kelola perusahaan. Di dalam ukuran papan belajar, dualitas CEO, kemandirian dewan, orang dalam jabatan direktur, dalam rapat dewan, kualitas audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan lembaga keuangan, kepemilikan oleh investasi perusahaan, digunakan sebagai proksi tata kelola perusahaan. Data-data sekunder dikumpul dari analisis neraca BSA yang diterbitkan oleh Departemen Statistik Bank Negara Pakistan dari 2009 hingga 2016 untuk tujuan tersebut. Tekanan keuangan diukur dengan menggunakan ukuran terkenal yaitu Score Emerging Market (IMS) yang merupakan versi terbaru dari Altman Jazz Score untuk pengukuran keuangan kesulitan atau kesulitan keuangan. Sampelnya dari 164 perusahaan dikumpulkan selama 8 tahun. Dan total 1.312 pengamatan tegas. Hasil disimpulkan sebagai papan ukuran, kepemilikan direktur orang dalam, kualitas audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan lembaga keuangan, kepemilikan perusahaan investasi, dan probabilitas perusahaan memainkan dampak negatif yang signifikan pada kemungkinan kesulitan keuangan. Sementara dualitas CEO, dewan kemandirian, frekuensi rapat dewan, kendala keuangan, dan leverage keuangan terbukti berdampak positif dan signifikan terhadap probabilitas kesulitan keuangan. Juga ditemukan bahwa dengan mengendalikan kendala keuangan perusahaan, dampak tata kelola perusahaan variabel ditingkatkan. Temuan ini membuka wawasan baru ke dalam nexus of tata kelola perusahaan, kendala keuangan, dan kesulitan keuangan. Baiklah, sampai di sini presentasi dari saya. Terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua.